Pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Jadi ini berdasarkan kegiatan usaha ya. PMK NAS tersebut yaitu 79 berlaku 1 April 2010, kemudian sebagaimana telah diubah dengan PMK 30 PMK 03 2014. Jadi ini berdasarkan usaha tertentu, usahanya, jenis kegiatan usaha. Ya, jenis usaha, kegiatan usaha. Apa jenis kegiatan usaha tersebut? Yaitu ini sebagai berikut ya. Penjualan kendaraan bermotor bekas secara eceran. Ya, jadi ini penjualan kendaraan bermotor bekas. Ya, secara eceran. Sebelumnya ada penjualan emas perhiasan, tapi sejak diberlakunya PMK tersebut, untuk penjualan emas tidak termasuk kegiatan usaha tertentu. PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu, yaitu penjualan kendaraan bermotor bekas ini, wajib ya menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Jadi dia wajib ya. Jadi tersebut. Penghitungannya yaitu 90% dari PK. Dia 90% dari PK dalam hal PKP melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran. Jadi PM-nya itu 90% dari PK. PK sama 10% kali DPP. DPP itu adalah dasar pengenaan pajak, yaitu omsetnya. Nah, PM-nya 90% dari PK. Ya. Maka PPN yang wajib disetorkan setiap masa, PK dikurangi PM yang dapat dikreditkan, maka PPN-nya yaitu 1% kali DPP. Ya, 1% kali DPP. Contohnya sebagai berikut. PKPA bergerak di bidang perdagangan mobil bekas. Ya. Selama masa pajak Januari 2011, PKPA menjual mobil bekas 1.200.000.000. Itu omset sebulan aja 1.200.000.000. Ya, karena dia yang dijual mobil bekas ya, maka dia wajib menggunakan DIM karena termasuk kegiatan usaha tertentu. Maka berapa PPNKB di masa tersebut? PK adalah 10% dikali 1.200.000 sama dengan 120 juta. PM 90% dikali PK sama dengan 108 juta. Maka KB-nya adalah 12 juta. Atau kita hitung 1% kali DPP. Ya, 1% kali DPP. DIM omset VS atau dibandingkan dengan DIM kegiatan. PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu, yaitu penjualan mobil bekas tadi, wajib menggunakan DIM atas dasar kegiatan, walaupun memenuhi kriteria menggunakan DIM omset. Maksudnya, misalnya ada pedagang mobil bekas ini, omsetnya tidak melebihi 1,8. Nah, dia wajib menggunakan DIM omset ini. Ya, tidak boleh menggunakan DIM kegiatan usaha yang mana pajak masukannya 90%. Tidak boleh menggunakan DIM omset yang mana pengkreditan pajak masukannya 70%. Ya, yang mending ini 90%. Kemudian dalam suatu masa pajak, PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu beralih usaha di luar kegiatan usaha tertentu, maka penghitungan pengkreditan pajak masukannya sebagai berikut. Maksudnya begini, PKP pedagang mobil ya, bekas eceran ini,
kemudian dia beralih, tidak dagang mobil, misalnya dagang elektronik gitu ya. Maka bagaimana penggedian pajak masukannya? PKP dapat menggunakan dim omset apabila omset dalam 1 tahun buku tidak melebihi 1,8. Ya, dia beralih, maka dia pakai dim omset, yang mana kalau tadi pedagang barang elektronik, ya dim omsetnya, BM-nya yaitu 70% kali PK, jika omsetnya tidak melebihi 1,8. Jika kemudian di masa pajak atau tahun pajak tersebut total omsetnya melebihi 1,8, maka dia beralih ke mekanisme PKPM. Ya, ketentuan umumnya seperti itu, ya, begitu. Sama, pembiayaan atas pajak masukan. PKP yang menggunakan pedoman penggedian pajak masukan tidak dapat membebankan BPN yang telah dibayar oleh atas perolehan PKP atau CKP sebagai biaya untuk penghitungan PPh. Jadi, yang menggunakan penggedian pajak masukan, baik dim kegiatan usaha maupun dim omset, pajak masukannya itu tidak boleh dibiayakan, tidak boleh dikapitalisir ya, untuk penghitungan pajak penghasilan, ya. Jadi dihitung atau dicatat adalah DPP-nya. Kemudian waktu penjualan sama, jika waktu penjualan ya mengurangi PK, ya, begitu. Baik, ini cukup mudah ya. Kita lanjut ke latihan 5 ya. Latihan 4 tadi ya, latihan 4 nomor 1 dan 2. Silakan Mas, 2 nama.